Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita masih akan membahas di luar topik film, yaitu tentang 8 game yang terinspirasi dari kisah nyata. Pada beberapa game, hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dirasakan oleh para pemainnya. Bagi kamu yang memiliki hobi bermain game di berbagai platform, ada beberapa rekomendasi game dengan tema maupun cerita yang mengadaptasi kisah nyata atau pernah terjadi di kehidupan nyata. Apa saja game-game yang dimaksud? Inunaki Tunnel atau terowongan di Jepang, di mana terjadi sebuah tragedi pembunuhan seorang pemuda di tempat tersebut. Mobil yang digunakan pemuda tersebut dicuri oleh sekelompok remaja, lalu mereka menculik korban dan menyiksa sampai membunuhnya, lalu jasadnya dibakar. Semenjak peristiwa tersebut terungkap, terowongan tidak dipergunakan dan ditutup oleh aparat. Banyak yang mengatakan jika mendekati terowongan tersebut akan terdengar suara-suara tidak jelas dan ada sensasi sentuhan tangan yang dirasa oleh orang-orang ketika memasuki terowongan tersebut. Dari nama judul game yang berbau vampire saja, kamu sudah bisa memastikan bahwa game ini fiktif. Namun kisah di balik game ini ternyata diambil dari cerita yang pernah ada sebelumnya, di mana Kisilova merupakan sebuah kota lama di Serbia yang sudah ada sejak abad ke-17. Di kota tersebut terdapat dokumen asli yang pertama kali menyebut kehadiran makhluk vampir di dunia. Dokumen tersebut menceritakan seorang tokoh yang bangkit dari kubur lalu mulai meneror warga kota. Hal ini yang mendasari game untuk dikembangkan lebih menarik lagi, sehingga menjadi game dengan cerita vampir untuk kamu pecahkan teka-teki di dalamnya. Game selanjutnya yang cukup terkenal yaitu Assassin's Creed 3. Ternyata beberapa ceritanya mulai memasukkan unsur-unsur sejarah dunia di dalamnya. Mulai dari beberapa tokoh legendaris yang disebutkan di dalam game seperti Paus Alexander VI, Leonardo, Da Vinci, hingga bajak laut Blackbeard. Walaupun tidak semua cerita di game ini sepenuhnya mengadaptasi sejarah asli, namun latar dari kisah di game ini cukup menarik untuk diikuti. They speak of liberty and justice, but for who? Game selanjutnya ini diadaptasi dari kisah nyata pembunuhan Black Dahlia, di mana kasus ternama yang mengerikan ini melibatkan seorang perempuan sebagai korban ditemukan mati dalam kondisi telanjang dan terpotong di bagian pinggang. Sementara beberapa bagian tubuh lainnya hilang dan disobek, namun anehnya tidak ada setetes darah sedikit pun di lokasi penemuan jasad. Hingga saat ini pembunuh korban yang bernama Elizabeth Short tersebut tidak diketahui identitasnya. Noire sebagai game yang mengadaptasi kisah tersebut menawarkan pengalaman menjelajahi misteri tersebut. Setiap pemain akan memerankan detektif LAPD di tahun 1947 yang menginvestigasi kasus pembunuhan brutal serupa, di mana pemain akan berkeliling mencari bukti dan mewawancarai orang-orang terkait pembunuhan. With clue finding and interrogations. Is this yours, Ferdinand? No.
I found it near her purse. Critical thinking skills are just as important as surviving skirmishes or chasing criminals. Hold it right there! You play as Cole Phelps, a World War II hero and rookie cop looking to right the wrongs committed during his time in the war. You look spooked, Phelps. It never gets any easier, Bukowski. Phelps works to rise through the ranks of the LAPD, starting in patrol as a beat cop and working his way through traffic, homicide, vice, and arson. Instead of missions or levels, each desk is comprised of self-contained cases. A successfully solved case brings new challenges and leads Cole closer to unveiling the dark heart of the Los Angeles criminal underworld. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Every case is comprised of several parts. Siapa sangka game action yang dahulu sempat menemani masa remaja kamu di rental PlayStation yaitu Dynasty Warriors merupakan kisah peperangan nyata dan pernah terjadi, di mana peperangan tersebut melibatkan dua negara yaitu Tiongkok dengan Jepang kuno. Game ini menceritakan legenda tiga negara yang terus berperang meliputi Kerajaan Wu, Kerajaan Wei, serta Kerajaan Han. Legenda yang cukup terkenal dan terus dikisahkan hingga sekarang ini adalah salah satu bagian dari sejarah pembentuk Tiongkok modern. Cukup berbeda dengan jenis game pada umumnya yang biasa membuat para pemainnya untuk memecahkan masalah. Game ini justru mengarah pada cerita kehidupan yang nyata dialami oleh sang pencipta game yaitu Ryan dan Amy Green. Cerita tersebut bukanlah hal yang menyenangkan, melainkan kisah yang tragis dan membuat remuk hati. Di mana game ini menceritakan kisah anak Ryan dan Amy, Joel, yang mengidap kanker ganas. Di dalam game ini mereka membagikan cerita bagaimana rewelnya Joel yang kesakitan dan betapa stresnya mereka saat menghadapi cobaan tersebut. Tidak heran jika game ini memenangkan banyak penghargaan. Do you know how they celebrate off-treatment day, like when kids are done with their treatments? I guess maybe you don't because you're not in the clinic as much as I am, but on someone's last day, they always bring them a cake and they sing Happy Off Therapy Day to you. I'm sorry, guys. It's not good. Basically, he thinks we should move forward with the radiation, and it kind of freaks me out, but it could be another miracle. There's a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. And a furious storm hits the sea and everyone thinks they're gonna die. Where do you think Jesus is? He's asleep in the back of the boat. Game selanjutnya yaitu Kholat yang mengadaptasi latar cerita dari tragedi Dyatlov Pass. Tragedi kecelakaan yang belum banyak diketahui orang ini terjadi pada tahun 1959 di Rusia, di mana kecelakaan tersebut menewaskan satu grup penjelajah dengan kejadian yang begitu misterius. Tenda-tenda para penggali tampak rusak karena sesuatu yang berasal dari bagian luar tenda. Hal yang membuatnya semakin misterius adalah kerusakan menunjukkan para penghuninya berlari keluar dan meninggalkan hunian tanpa mengenakan peralatan atau pakaian penghangat tubuh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka lari dari sesuatu yang hingga sampai saat ini belum ada yang mengetahui sesuatu tersebut.
Game selanjutnya adalah game interaktif thriller psikologikal dengan latar rumah sakit Volterra psikiatrik yang ada di Italia. Karakter protagonis beserta cerita besar yang digunakan memang fiktif, namun latar tempat rumah sakit Volterra psikiatrik berdasarkan kisah nyata, di mana bangunan rumah sakit kuno tersebut memiliki cerita-cerita angker dan horor. Banyak pengunjung yang mendengar suara-suara tidak jelas dan mengerikan ketika berada di sana. Hal tersebut berhubungan dengan kisah buruh yang dicatatkan oleh rumah sakit terkait adanya peristiwa pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga perawatan yang tidak manusiawi. It wasn't fear anymore. It was madness. Because I didn't deserve to live. I didn't deserve to